Kita masih di surah Al-Mutaffifin, surat yang mengingatkan kepada kita tentang perilaku buruk dalam transaksi muamalah. Jadi dalam muamalah itu ada sikap yang buruk. Di antara sikap yang buruk apa? Berlaku curang. Kalau menakar untuk dirinya minta dipenuhi, kalau untuk orang lain dikurangi. Nah, perilaku semacam ini termasuk yang merusak transaksi akad sesuai syariah. Karena kaidahnya di dalam akad itu kita tidak boleh ada kezaliman. Al aslu madama laisa fihi dzulmun wala ghororun wala riba fal aslus sihah. Hukum asal dalam transaksi, dalam jual beli, selama tidak ada zalim, selama tidak ada ghoror, selama tidak ada riba, hukumnya sah. Maka di dalam akad jual beli, akad transaksi utang piutang atau yang lainnya, maka pastikan tidak ada zalim. Kalau curang, zalim apa tidak? Zalim. Mengurangi takaran, zalim. Mengurangi timbangan, zalim. Jadi tidak boleh ada zalim. Demikian pula yang zalim yang lain apa? Yang lainnya adalah ada cacatnya, tidak ngomong. Itu termasuk zalim. Jadi kalau ada cacatnya, bilang barangnya terdapat cacat. Biasanya bilang apa enggak kalau cacat? Ya. Jual sepeda, sepedanya sudah retak, lalu dilas, kemudian sudah dicat. Bilang enggak kalau itu sebenarnya dijual karena kemarin retak, lalu dicat? Ya? Enggak bilang. Zalim itu. Ya? Ya, zalim. Harusnya bilang kalau sepedanya cacat. Insya Allah tetap laku. Saya pernah jual sepeda motor. Sepeda motor itu bekas laka. Istri saya kecelakaan. Dan itu sudah kita ceritakan apa adanya. Kalau kemarin digunakan untuk kecelakaan, deknya pecah, kemudian bani dadi ongko, wolu, itu diceritakan semua, tetap laku itu. Nah, ya tetap laku, ya, ya murah memang. Nah, ya murah memang. Baik, jadi tetap laku. Sampaikan apa adanya. Ini kenapa dijual? Karena kemarin dipakai istri, kecelakaan dan kondisinya begini-begini, dan sekarang sudah diservis, bentuknya sudah normal dan dipakai juga normal, dan dijual tetap laku, malah cepet le payu. Ya, malah cepet loh ternyata. Baik, maka saya termasuk yang tidak sepakat kalau jujur kok lakunya lama, tapi ternyata lakunya malah cepat. Baik, jadi intinya tidak boleh ada zalim. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ba'ali akhihi bai'an fihi aib illa bayyanahu. Tidak halal bagi seorang muslim melakukan transaksi jual beli yang di sana terdapat cacat, melainkan harus menjelaskannya. Jadi kalau pengen halal hasilnya, jelaskan cacatnya. Karena Nabi sudah mengatakan la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yang menjual barang dagangan yang terdapat cacat kecuali menjelaskan. Dijelaskan saja. Regone rodok murah sithik ora apa-apa, yang penting dijelaskan daripada nanti kita menyembunyikan
cacat karena dilarang. Itu contoh tadi, zalim adalah menyembunyikan cacat, ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Wala ghororun, tidak boleh pula ada ghoror. Jadi dalam jual beli tidak boleh ada ghoror. Contoh apa yang ghoror? Jual beli ikan masih di kolam, ghoror enggak? Ghoror. Hasilnya berapa kita enggak tahu. Jual beli mangga masih di pohon, masih hijau pula. Jual beli padi tapi baru kembangi. Ada enggak? Ada. Ini saya kembang ditebas, masih mangga, masih bunganya ditebas. Ini mau jual mangga, banyak loh mangganya tuh, lihat tuh bunganya tuh. Wah, nanti kalau panen udah banyak buahnya. Nah, maka ini ghoror, tidak boleh. Termasuk ghoror itu tabel angsuran tanpa menyertakan harga akhir. Angsuran setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian. Dikasih tahu harga akhirnya enggak? Tidak. Itu juga ghoror, tidak boleh. Baik. Yang berikutnya tidak boleh ada riba. Jadi tidak boleh ada riba. Transaksi sah kalau tidak ada zalim, tidak ada ghoror, tidak ada riba. Seperti misalnya jual beli dengan model utang tapi didenda, maka itu ada riba. Kalau termasuk ghoror tadi, jual beli kredit tapi akadnya double. Kalau belum lunas sewa, kalau sudah lunas beli, sehingga tidak jelas. Kalau belum lunas ternyata tidak kuat ngangsur, uang angsurannya dianggap setoran sewa. Tapi kalau sudah lunas dianggap setoran beli. Nah ini namanya ghoror, tidak jelas itu sewa atau beli. Baik. Untuk yang riba itu termasuk yang banyak. Dapat hadiah ketika nabung di lembaga keuangan, maka hadiahnya itu riba. Tapi kalau minjem dapat hadiah, nah hadiahnya itu tidak riba. Biasanya yang dapat hadiah itu yang nabung apa yang minjem? Yang minjem tidak dapat. Kalau yang minjem itu tidak riba. Coba tanya Mas Sugeng. Yang dapat hadiah yang minjem apa yang nabung, Mas Sugeng? Yang nabung. Nah, riba berarti. Kalau yang dapat hadiah yang minjem tidak riba. Ya. Jadi kalau yang dapat hadiah yang minjem tidak riba. Kok punya motor baru? Iya, kemarin minjem di sana 1 juta dapat hadiah motor. Nah, itu tidak riba. Baik. Oh, punya mobil dari mana? Kemarin minjem di sana 10 juta, ini dapat mobil, alhamdulillah. Nah, ini tidak riba. Itu tidak riba. Baik. Ada enggak? Ya? Tidak ada. Pripun? Tidak ada ya? Tapi kenapa kok punya motor? Saya nabung 300 juta, sudah 10 tahun ngendap di bank, dapat hadiah, lah itu riba. Saya nabung 1,5 miliar, sudah ngendap 10 tahun, ini dapat apa, mobil misalnya, itu riba. Karena hasil dari meminjamkan uang kita ke bank itu. Jadi ketika kita nabung sama saja kita meminjamkan uang ke bank. Tetapi beda kalau kita minjam uang lalu kita dapat hadiah, maka hadiahnya bukan riba bagi kita yang minjam yang dapat hadiah. Maka pripun? Tidak ada. Saya heran loh sama bank itu, setiap yang riba-riba kok diprogramkan, tapi yang tidak riba kok tidak diprogramkan. Kenapa kira-kira? Padahal kan bisa kan yang tidak riba diprogramkan. Kenapa yang diprogramkan kok yang riba-riba? Ya. Ya.
Pak Ferry lebih paham ini. Kenapa Pak? Kok yang diprogramkan kok yang riba? Ya, tidak menguntungkan. Baik. Berarti kesimpulannya kalau dapat hadiah dari bank riba apa tidak? Ya. Kalau yang minjam tidak riba. Tapi kalau yang nabung riba. Umumnya yang dapat hadiah yang orang tahu sih minjem orang tahu no. Ya? Oh enggak ada? Iya. Saya pikir yang minjem itu dapat hadiah sepeda motor, dapat hadiah mobil, dapat hadiah rumah gitu. Enggak ada ya? Baik. Nanti bisa diusulkan itu. Yang dapat hadiah yang minjem.